Guna mendorong transformasi industri sawit dalam negeri, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan negeri jiran Malaysia. Sejumlah praktisi industri sawit dan pakar teknologi dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Hai Sawit Simposium yang pertama kali ini digelar di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan simposium multinasional yang melibatkan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, dan diselenggarakan secara kolaboratif antara Hai Sawit Indonesia dan Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia. Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, mulai dari praktisi industri kelapa sawit, pakar teknologi, serta pejabat dari Kementerian Pertanian. Tentunya, untuk menunjang perkembangan kelapa sawit di Indonesia, diperlukan alat-alat modern dan bibit sawit yang unggul. Melalui Hai Sawit ini, sejumlah gerai peralatan modern dan bibit-bibit sawit unggul dipamerkan. Namun demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh petani sawit, seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, serta peningkatan efisiensi produksi. Simposium ini mencerminkan komitmen untuk membangun masa depan industri sawit yang inklusif, berdaya asing, dan digitalisasi berbasis kecerdasan buatan. Jadi Hai Sawit Simposium ini termasuk kegiatan kolaborasi pertama kali antara HKSI dengan Hai Sawit. Jadi ini yang kita tonjolkan adalah kita di sini bercerita tentang ilmu mengenai mekanisasi, digitalisasi dan teknologi di dua negara. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Kementerian, oleh Kartu, bahwasanya di dua negara ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya di bidang khusus komoditas di digitalisasi paksa. Pada itu dengan adanya HKSI ini kita berharap banyak manfaat yang diterima oleh profesional sawit khususnya di Indonesia. Nah, HKSI ini juga kita kegiatan pertama kali ini kita juga ekspektasi kita sangat tinggi karena apa? Update tadi malam itu sekitar 578 orang yang terregister ikut kegiatan ini sama 2 hari. Padahal kuota kita cuma 350 serta. Nah, dari 578 ini sekitar 20% itu langsung dari negeri jiran Malaysia yang datang ke sini. Sementara itu, Ketua Umum HIPKASI, M. Syarif Rafinda, mengungkapkan ada sejumlah permasalahan yang dialami oleh para perusahaan sawit swasta Indonesia, di mana sekitar 81% dari mereka berjalan dengan sendirinya. Tentunya, hal tersebut harus diubah dan perlu ada pendampingan baik dari praktisi sawit maupun pemerintah. Tarif sebenarnya konsumsi Indonesia itu masih kurang sebenarnya, apalagi dengan B50 dan akan meningkat dari B menjadi B. Jadi terhadap arik itu sebenarnya secara nyata tidak berpengaruh, tapi karena ada beberapa saya memenuhi kuota ekspor ya, itu mau nggak mau ada pengaruhnya. Itu masalah tarif. Jadi ya tapi nggak signifikan lah kalau kita kaji. Nah yang kedua mengenai productivity. Nah selama ini pertubun masyarakat itu atau yang tidak pada sebagai avalisnya perusahaan swasta perusahaan nasional atau PBSN, mereka ikut kita punya aturan SOP dari PS zaman dari
perusahaan besar swasta ya PBSZ. Saya masalah, ini perkebunan rakyat ini banyak yang berjalan sendiri. 41% perkebunan rakyat kita yang ya mereka menanam hanya mengambil produksi. Jadi dalam hal ini perlu pendampingan sebenarnya, perlu pendampingan. Nah, Himkasi dalam hal ini sebagai profesional dan merupakan orang-orang praktisi di lapangan itu siap jika dipanggil pemerintah, diajak pemerintah untuk mendampingi pembangunan kebun rakyat yang non-plasma, swadaya. Kegiatan Hai Sawit Symposium sendiri digelar selama 3 hari dengan mengadakan 7 sesi diskusi, baik narasumber dari Indonesia maupun Malaysia. Diharapkan dengan kolaborasi tersebut, perkembangan dan kemajuan industri sawit melesat hingga pasar dunia.